Ministries International atau KMI. Puji Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya Reverend Tonce Gwijangge, Direktur Kingdom Ministries International KMI. Pada hari ini saya menyapa Bapak Ibu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Kingdom Ministries International lahir dan bertumbuh dan menjadi seperti hari ini. Kingdom Ministries International atau KMI. Visi menghadirkan kerajaan Allah di hidup manusia. Matius 6 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu Kingdom Ministries International? Kingdom Ministries International atau disingkat KMI merupakan pelayanan rohani Kristen non-gereja atau non-denominasional yang berfokus pada pemberitaan Injil Kerajaan Allah dalam mendorong penguatan dan transformasi suku-suku bangsa dalam iman kepada Kristus. Kingdom Ministries International adalah pelayanan rohani Kristen non-gereja atau non-denominational yang berfokus pada pemberitaan Injil Kerajaan Allah dalam mendorong penguatan dan transformasi suku-suku asli Papua dan akan mengarah kepada pemenangan seluruh bangsa di dunia bagi Kristus. Proses penerimaan visi Kerajaan Allah hingga lahirnya Kingdom Ministries International atau KMI. Kingdom Ministries International atau KMI lahir karena ada pewahyuan dan visi Kerajaan Allah yang diterima oleh hamba Tuhan Rev Tonce Gwijangge SIP MA. Penerimaan visi Kerajaan Allah mula-mula diterima oleh hambanya Rev Tonce Gwijangge dalam suatu pengasingan diri dengan Tuhan selama 40 hari dan 40 malam melalui doa dan puasa. Pada tahun 2017, dalam satu peristiwa, saya berada mengasingkan diri pada satu tempat selama 40 hari 40 malam. Tujuan saya mula-mula hanya cari Tuhan. Saya tidak pernah berfokus atau berpikir untuk membangun pelayanan. Saya hanya ingin cari Tuhan dan hanya ingin dekat dengan Dia. Tapi dalam 40 hari 40 malam itu, Tuhan membukakan pewahyuan-pewahyuan tentang kerajaan Allah. Pewahyuan inilah yang kemudian mendorong saya untuk mengajarkannya kepada umat. Karena berita yang paling besar adalah bagaimana kita membuat bumi ini, dunia ini menjadi sama seperti di sorga. Di sorga tidak ada penyakit, karena itu di bumi orang bisa sembuh. Karena di sorga, keadaan sorga bisa dibawa turun ke bumi. Di sorga tidak ada kebencian, kehancuran, kebinasaan. Oleh sebab itu, damai, sukacita, kehidupan bisa diturunkan dari sorga ke bumi. Sehingga orang bisa mengalami apa yang ada di sorga sebelum ke sorga. Itu sebabnya visi ini lahir. Dan Tuhan sendiri membawa saya dalam proses ini untuk mewujudkan visi ini pada umat Tuhan di atas tanah ini. Hal inilah yang membuat saya membuang ijazah saya, membuang hal-hal yang bisa saya kerjakan dalam profesi dunia, dan untuk mengerjakan visi ini dengan sungguh-sungguh. Setelah Tuhan mewahyukan visi kerajaan Allah dalam 40 hari 40 malam, maka selanjutnya kemudian visi itu saya share, saya bagikan kepada 3 orang mula-mula. Visi Kerajaan Allah kemudian dibagikan dan mula-mula diterima oleh 3 tokoh suku Nduga, yakni Bapak Ayub Gwijangge,
Bapak Simias Kogea, dan Bapak Naftali Wandikbu pada tanggal 7 Mei 2017 di Kompleks Tolmis Wamena. Banyak orang sedang ragu-ragu dengan awal itu, tapi kami bertiga ini pertaruhkan harga diri kami, kepercayaan kami bahwa ini akan berkembang pelayanan ini. Dan kami sudah terima itu tahun 2017 bulan Mei ya, bulan Mei 2017, dan waktu itu kami ibadah itu cuma kita bertiga ini dengan keluarga istri anak-anak kami di rumah ini di atas ini di Loteng. Kami bersyukur karena sisi kerajaan Allah kami menerima, diturunkan sehingga kami menerima dan kami menjemput, lalu kita taruhkan ini sehingga hari ini seperti ini menyaksikan ini. Jadi hanya kami mengucap syukur, walaupun kami sederhana tapi menjadi hal ini terjadi. Wah, hari ini semua orang yang ikut sampai kami bisa yang untuk kerajaan ini kami bisa bawa seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, dari 7 Mei sampai 7 September 2017, sekitar 5 bulan, visi Kerajaan Allah dipelihara dalam doa-doa kelompok saja, yang dihadiri pertama oleh 9 orang di loteng atas rumah Bapak Ayub Gwijangge. Tuhan, rumah belakang ini milik Bapak Ayub Gwijangge yang sebelah saya ini, dan ini sekaligus bapak kandung saya. Saya anak ketiga dari Bapak Ayub, sehingga awal mula visi kerajaan Allah diterima, kita hanya berdoa di loteng di atas itu, rumah Bapak ini. Kapasitas hanya maksimal 20 orang, tidak bisa lebih dari itu. Kita mulai dari 3 orang, dengan istri anak kumpul, 9 orang ibadah, 20 orang sudah tidak muat, loteng itu sudah tidak muat, sehingga kita turun ibadah di halaman rumah. Berhubung ruang loteng atas tempat doa di kediaman Bapak Ayub Gwijangge sudah mulai tidak muat 20 orang, maka ibadah terpaksa diadakan di depan halaman rumah Bapak Ayub Gwijangge. Selanjutnya, visi kerajaan Allah tersebut ditindaklanjuti dengan ibadah penetapan Mezbah Sukun Duga pada tanggal 7 September 2017. Pembangunan gedung ibadah Mezbah pertama pun mulai dibangun dalam 9 bulan, yaitu September 2017 sampai Mei 2018. Pada 7 Mei 2018, dilakukan pentabisan gedung ibadah pertama bersamaan dengan peluncuran nama pelayanan Kingdom Ministries International, tepat pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian, bahwa Kingdom Ministries International atau KMI dinyatakan lahir pada tanggal 7 Mei 2018. Pada 7 Mei 2019 diselenggarakan ibadah HUT ke-1 KMI. Pada 7 Mei 2020 diselenggarakan ibadah HUT kedua KMI. Pada 7 Mei 2021 diselenggarakan ibadah HUT ketiga KMI. Dan pada 7 Mei 2022 diselenggarakan ibadah HUT keempat KMI. Dengan hadirnya kerajaan Allah, engkau bisa sembuh. Karena yang di sana diturunkan ke sini, sehingga kau alami apa yang ada di sana di bumi sini. Dari waktu ke waktu, Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Dari yang mula-mula 9 orang saja, hingga sekarang telah mencapai 1.200 orang di tahun keempat pelayanan KMI. 2.000 sampai 3.000 orang akan hadir. Karena tahun lalu itu 2.000 orang yang hadir, tahun ini pasti 2 kali lipat, sehingga bisa 2.000, 3.000, bahkan bisa dapat 4.000. Semua umat Tuhan hadir, undangan hadir, itu sudah pasti sebentar tidak akan muat kompleks ini. Kegiatan-kegiatan KMI diantaranya adalah Mezbah 7. Mezbah 7 adalah ibadah bulanan yang dilakukan setiap bulan pada setiap tanggal 7. Doa puasa.
Doa puasa 7 hari dilakukan setiap bulan pada tanggal 14 sampai tanggal 20. Seminar dan pengajaran. Seminar dan pengajaran Injil Kerajaan Allah dilakukan sewaktu-waktu untuk penguatan dan pertumbuhan iman umat. Kurban bakaran atau bakar batu. Kurban bakaran atau bakar batu akbar dilakukan setahun sekali, yaitu pada setiap 7 Mei saat perayaan Hari Ulang Tahun KMI. Ini adalah perayaan kurban bakaran akbar, bakar batu akbar. Ini adalah perayaan syukuran karena Tuhan telah menyertai kita selama 4 tahun, kebaikannya luar biasa. Karena itu ini adalah umat Tuhan, mereka punya harta terbaik, yaitu babi sebagai gambaran persembahan mereka kepada Tuhan, dan mereka memuliakan Tuhan dengan harta mereka. Babi, ubi, sayur. Oleh sebab itu ini adalah momentum sukacita besar mereka. Mereka datang untuk memuliakan Tuhan, bukan saja dengan kata-kata, tapi dengan harta mereka. Ada 77 ekor. Ini yang tempat umumnya disebut osilmu. Osilmu tempat umum di mana babi-babi yang untuk persembahan punya orang masak di sini. Bakar batu adalah kegiatan budaya orang gunung atau orang Papua bagian gunung. Tetapi ini meneguhkan firman Tuhan bahwa Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan harta terbaik orang Papua, khususnya wilayah gunung, adalah babi. Oleh sebab itu ketika umat Tuhan datang mempersembahkan babi untuk masak dalam bakar batu, mereka sedang mempersembahkan harta terbaik mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu setiap tahun, setiap tanggal 7 Mei, Kingdom Ministries International melakukan ibadah akbar, ibadah bakar batu akbar, di mana setiap umat Tuhan akan datang dari setiap kota, kampung, desa untuk bersatu. Mereka masak, mereka makan di hadapan Tuhan, bersuka cita bersama dan saling berbagi. Kesembuhan dan pengusiran setan. Ibadah kesembuhan dan pengusiran roh-roh jahat diadakan sewaktu-waktu menurut tuntunan Roh Kudus. Pelayanan kasih. KMI memberikan bantuan bahan makanan Bama dan uang kepada para pengungsi, janda, duda, dan yatim. Penguatan gereja-gereja. KMI diundang untuk memberikan seminar dan khotbah di gereja-gereja. KMI adalah mitra gereja-gereja Tuhan. Karena itu, KMI hadir untuk memperkuat gereja-gereja Tuhan. Karena jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan KMI, selanjutnya mereka akan kembali ke gereja mereka masing-masing. Dan sewaktu-waktu, KMI diundang untuk memberikan seminar dan khotbah di gereja-gereja. Program menghadirkan kerajaan Allah di bumi bukanlah program agama, program denominasional, program manusia, dan bukanlah program politik. Tapi program menghadirkan sorga ke bumi adalah program Tuhan. Tuhan bertujuan untuk membuat bumi menjadi sama seperti di sorga. Oleh sebab itu, perjuangan terbesar yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan menginginkan manusia tidak menderita di bumi. Manusia tidak sakit-sakitan di bumi. Manusia tidak rusak di bumi. Tetapi manusia mengalami semua yang ada di sorga di bumi. Karena apa yang ada di atas bisa dihadirkan ke sini, sehingga kita mengalami sorga di bumi. Oleh sebab itu, Kingdom Ministries International Tuhan sendiri yang lahirkan dalam proses yang luar biasa. Semua fokus pelayanan Kingdom Ministries International atau KMI mengarah pada satu deklarasi, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja Damai dan Raja Kekal. Dan kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, yang tidak akan pernah dapat binasa,
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam kitab Daniel 7 ayat 14 berkata, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kerajaan-kerajaan dunia bisa musnah. Semua kerajaan-kerajaan hebat yang pernah ada, tapi semua telah musnah. Dan semua yang ada ini pada akhirnya akan musnah. Tapi satu yang tidak akan musnah, yang abadi adalah Tuhan dan kerajaannya. Oleh sebab itu, umat Tuhan, mari kita masuk dalam kerajaannya. Mari kita terima berita kerajaan yang besar ini. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan kekal yang tidak dapat dimusnahkan oleh apapun. Oleh sebab itu, masuklah kepada sesuatu yang tidak dapat binasa, supaya engkau tidak binasa. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Suku ini akan memberkati bangsa Papua. Untuk Tuhan, kami curahkan berkat hari ini kepada suku kami, masyarakat kami juga. Tuhan kami lepaskan dari segala macam persoalan saling musuh antara satu sama lain yang ada di kalangan suku kami. Tuhan, kami mohon maaf dan Tuhan berkati suku duka ini menjadi pilihanmu. Untuk itu Tuhan, segala salah dan dosa kami ditampung dan kami berdoakan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat dan kuasa kerajaan Allah kiranya menjadi pengalaman hidup kita senantiasa. Shalom. Di bumi seperti